di sekolah, buat di sekolah itu memang dari mana ya ini apa namanya untuk pembuatan seperti itu tuh, apakah dananya dari sekolah gitu ya, seperti itu dari mana? Nah ini karena memang kita adanya kerjasama komunikasi yang baik dengan orang tua, sampai yang tadi saya sampai di awal sampai bilang ketika untuk kelas saja sampai Bu Yayat butuh apa lagi gitu, ada yang support banget orang tua seperti itu. Nah karena memang kenapa mereka sangat terbuka, sangat apa namanya mau support, mereka sampai bilang ya demi kenyamanan anak-anak Bu Guru gitu, supaya anak-anak nyaman di sekolah belajarnya. Memang tidak serta merta bisa tercipta seperti ini memang tidak hanya dari sekolah saya di sini, tapi juga dari kumpulan sekolah-sekolah yang ada di teman-teman juga seperti itu. Ini salah satunya lorong yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi tidak horor gitu ya, tidak menakutkan lagi. Salah satunya di sini juga ada yang di ruang pojok baca di bawah tangga juga sama. Itu bisa dilanjut. Nah ini eh, munculnya media interaktif zona-zona di kelas ini sebagai artefak kelas yang bermakna. Sebelumnya ketika memasang hiasan-hiasan itu ya kita sebelum mengenal GSM ya kita memasang aja gitu ya, memasang ya sudah pokoknya sudah dipasang sudah gitu tanpa melibatkan anak, kemudian tanpa juga apa namanya ya diberikan umpan balik ini hiasan apa gitu kan, tidak ditindaklanjuti ya sudah ditempel ya sudah gitu. Tapi ketika adanya zona ini sebagai media interaktif sungguh sangat membantu karakter anak-anak terutama dengan adanya tadi zona kehadiran, anak-anak juga berusaha untuk berangkat lebih awal, lebih pagi, apalagi di kami di adanya bintang kebaikan selama 1 bulan itu ketika anak-anak siapa yang datang atau hadir paling awal yang terbanyak itu mereka akan mendapatkan bintang kebaikan siswa yang hadir paling awal seperti itu. Nah itu mereka terpacu semangatnya untuk berlomba-lomba datang lebih awal. Nah di kelas saya yang saya alami itu sampai yang tahun kemarin itu sampai 1 tahun itu hampir 1 tahun itu dia selalu meraih itu hanya dua kali yang memang dia tidak bergeser karena sakit akhirnya tergantikan oleh teman yang jumlahnya lebih banyak. Nah itu juga merupakan suatu apa namanya kebanggaan tersendiri, orang tuanya pun sampai Bu Guru ini luar biasa, tanpa dibangunnya tidak susah gitu untuk ke sekolah, kemudian juga langsung semangat sarapan gitu, bahkan eh, berusaha untuk sambil belajar sholat subuh dulu gitu seperti itu, ingin ke sekolah lebih awal. Nah itu ternyata zona kehadiran ini sungguh sangat maknanya itu sangat, dampaknya itu sangat besar untuk anak-anak, bahkan sampai seperti ini. Bu Guru susah banget sih ngalahin Ganel. Aku udah berangkat lebih pagi deh. Tapi kok Ganel Ganel lagi seperti itu, ada sampai seperti itu. Ya sudah karena memang Ganel konsisten, jadi terus bisa hadir lebih awal ke sekolah seperti itu. Nah itu salah satunya itu penyemangat anak-anak untuk menumbuhkan karakter positif, kemudian cara ampuh mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas, menghargai kebaikan sekecil apapun yang terjadi di kelas, kemudian membantu dalam proses pembelajaran ini pastinya ya, dan memberi ruang emosi serta kreativitas siswa. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah setting tempat duduk. Untuk setting tempat duduk pun tidak seperti yang gambar di awal itu, mungkin secara lebih banyak ke posisinya menghadap ke depan kayak konvensional ya. Apa namanya anak-anak itu hanya sudah pokoknya pandangannya ke depan terus seperti itu, tidak memberikan ruang gerak mereka untuk
bisa kolaborasi dengan teman-temannya gitu kan. Sebetulnya dengan adanya setting tempat duduk ini kan manfaatnya sangat besar sekali ya. Karena anak-anak, setiap anak itu unik, jadi terfasilitasi, kemudian juga mengingat kerjasama, adanya refresh suasana untuk kesehatan mata anak-anak, serta memberikan akses yang sama siswa terhadap gurunya. Jadi kalau zamannya dulu kan apa namanya, tahun-tahun awal itu saya merasakan orang tua datang pagi-pagi, pokoknya anak saya duduknya harus di depan, bu guru harus di depan gitu kan, kayak nggak boleh, nggak mau pindah-pindah. Itu dengan adanya setting tempat duduk yang berubah-berubah, ya secara otomatis tidak harus selalu di depan, karena memang pembelajarannya pun tidak selalu guru tuh tidak selalu harus di depan papan tulis terus gitu ya. Jadi dengan adanya setting tempat duduk ini membuat anak-anak juga lebih fleksibel, tidak ada lagi yang namanya ngetek-ngetek meja atau kursi gitu ya, orang tua seperti itu sampai udah pagi-pagi udah nempatin duluan gitu ya, pengennya di depan gitu kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah setelah adanya setting tempat duduk seperti ini, adanya perubahan-perubahan, orang tua juga sudah memahami seperti itu. Nah, ini adanya zona profil siswa, kemudian dengan sudah banyak kreativitasnya Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan kita lihat di IG dan lain-lain, awal-awal ketika kita membuat zona-zona itu mungkin contoh-contohnya hanya apa namanya beberapa gitu, tapi sekarang sudah berkembang banyak, kita bisa mudah mengaksesnya, tinggal kita berkreasi atau kreativitas kita aja mau seperti apa. Kalau untuk kelas-kelas besar mungkin ini bisa dengan leluasa melibatkan anak-anak ya, melibatkan anak-anak untuk membuat. Nah, kalau untuk di kelas kecil, di kelas rendah ini biasanya yang sudah saya lakukan itu anak-anak tuh anak-anak kita mau membuat zona apa namanya profil kelas nih, bu guru mau foto-foto anak-anak, mau apa biasanya sih suka ini buat apa ya gitu, ditanya dulu buat apa ya, biar kenal bu guru, biar biar tahu misalkan yang namanya Ani mana gitu, yang Dodi mana gitu ya, kayak gitu Pak Dodi bisa, mohon maaf nih ya, seperti jadi orang tua pun secara apa namanya bisa melihat secara langsung, oh iya ini keluarga dari kelas 1 atau misal kelas 5, kelas 4, jadi seperti itu. Jadi apa namanya, dengan adanya zona profil siswa ini lebih menguatkan rasa kebersamaan anak-anak di kelas, juga orang tuanya juga lebih cepat hafal gitu kan teman-temannya di kelas, seperti itu. Nah ini adanya zona kesepakatan kelas nih, kesepakatan kelas, untuk adanya kesepakatan kelas tentunya ini untuk menciptakan bagaimana kondisi di kelas yang memang sangat penting adanya kesepakatan kelas ini di awal untuk menciptakan anak-anak kedisiplinan mereka gitu kan. Kemudian juga bagaimana mereka bisa mengikuti aturan yang ada di kelasnya. Dengan adanya kesepakatan kelas tentunya sangat membantu kita sebagai guru atau sebagai pendidik untuk kedepannya itu lebih enak. Mungkin di awal itu cukup berat, apalagi saya merasakan kelas rendah di kelas 1 awal ini luar biasa, yang masih anak-anak tuh transisi dari TK-nya itu masih yang benar-benar gitu ya. Jadi tuh mereka tuh yang namanya ya memang masih pengen bermain, suasananya masih bermain. Jadi kalau ketika ada kesepakatan kelas itu biasanya kita anak-anak bagaimana ya supaya kelasnya tertib gitu kan ya, seperti itu. Hmm, ini bu guru harus izin, harus izin bu guru misalnya, nah seperti selorohnya gitu kan ya. Ya, jadi berarti kalau mau kemana-mana harus izin bu guru dulu ya. Iya, harus apa anak-anak? Harus izin bu guru, dan itu harus diulang-ulang setiap hari gitu ya. Kemudian juga misalkan memang apa
dari mencoba menggali dari anak-anak meskipun itu masih kelas 1 awal, supaya mereka juga terbiasa, pada akhirnya ya tiap hari harus diingatkan. Masih ingat ya kemarin kesepakatan kita apa ya kalau mau keluar gitu? Izin. Tadi siapa yang tadi keluar kelas lebih dulu? Karena aku lupa Bu Guru gitu. Oh iya. Jadi diingatkan lagi. Kalau misalkan kadang-kadang kalau lupa berarti harus seperti apa gitu kan ya untuk anak-anak kelas rendah ya. Jadi adanya penguatan setiap hari dan itu tidak banyak dulu biasanya untuk kesepakatan kelas itu yang betul-betul urgen gitu ya. Biasanya 3 itu diulang-ulang dulu baru nanti selanjutnya bisa ditambahkan. Seperti itu. Nah, kalau di kelas besar ini juga memang semua dari anak-anak ya, dari anak-anak kembali untuk anak-anak juga untuk bagaimana iklim di kelas kemudian lebih nyaman, teratur gitu semuanya dan tentunya ini tidak serta merta anak-anak tuh mengikuti semuanya ya. Kadang-kadang kan itu kembali lagi akhirnya nanti ada konsekuensi gitu kan seperti itu disepakati lagi bersama-sama di kelasnya masing-masing seperti itu. Ya. Nah ini zona emosi sangat sangat terasa sekali ketika pembelajaran itu dengan adanya zona emosi di mana anak-anak ketika datang kemudian kalau di pengalaman di saya itu anak-anak datang biasanya tuh memasukkan ke zona kehadiran terus setelah itu dia langsung mengambil apa namanya stick namanya dimasukkan ke how do you feel today gitu kan apa namanya perasaan mereka ya udah tuh. Nah ketika mereka sudah ter menyimpan semuanya gitu begitu nanti pembelajaran akan dimulai itu kita bisa melihat bagaimana anak-anak itu siapa yang bahagia atau yang senang, ada yang sedih, ada yang kesel gitu ya, ada yang macam-macam itu perasaan mereka pada saat akan memulai pembelajaran. Nah, ketika seperti itu tentunya kita sebagai guru tidak bisa langsung tidak bisa langsung memulai pembelajaran. Artinya berarti kita harus mencoba menormalkan dulu anak-anak ke kondisi yang yang sudah siap untuk belajar, baru kita sesudah sudah kita normalkan anak-anak yang tadi perasaannya misalkan sedih dan lain-lain seperti ini dicoba ditanyakan kenapa gitu ya. Nah, ini coba digali. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya zona emosi ini untuk melatih siswa mengenali dan mengekspresikan emosinya. Dan itu ya akan biasanya ngalir aja tuh. Anak-anak langsung cerita gitu kan. Langsung aku kesel. Padahal kadang-kadang kenapa nak kesel? Aku nggak sempet sarapan tadi bangunnya kesiangan mamaku sih kesiangan anak-anak itu polos gitu ya. Oh iya terus harus gimana nih sekarang sudah mau belajar atau mau bagaimana dulu nih gitu kan. Kalau saya kadang-kadang untuk anak kelas 1 aku mau minum susu bawa susunya iya ya udah minum susu dulu. Dan minum susu dulu kalau sudah siap belajarnya sudah ya sudah jadi langsung diikutkan seperti itu. Nah itu kondisi-kondisi anak-anak di kelas rendah seperti itu ya. Kalau di kelas atas mungkin akan lebih kompleks lagi biasanya apalagi sudah yang mengenal lawan jenis ya seperti itu biasanya kadang-kadang ada juga teman-teman tuh yang curhat sampai akhirnya mereka menceritakan bagaimana kondisi keluarganya seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya, nah ini tadi ada zona urut kedatangan ya, ada zona kehadiran tadi sudah dijelaskan ya bahwa dengan adanya zona kehadiran ini anak-anak bisa lebih semangat lagi belajarnya hadir nomor 1 berarti dia ngambil langsung di
absen yang ke-1 seperti itu. Ya, selanjutnya. Dan ini ada zona harapan. Nah, ini di sini ada kalau kelas di kelas bisa bentuknya sih sebetulnya bisa disusun samudra harapan, pohon harapan, yaitu itu kembali lagi ke kreativitas masing-masing di kelas ya. Di mana dengan adanya zona harapan ini, harapan dari anak. Kemudian di sini kalau di sini samudra harapan, ini samudra harapan anak-anak tuh dengan orang tuanya menuliskan bagaimana harapan mereka di kelas yang 1 ini seperti itu. Biasanya tuh nanti kalau saya coba cek secara berkala, misalkan setelah tengah semester, bisa gini, anak-anak ini misalkan harapannya ingin jadi anak yang misalkan membanggakan orang tuanya atau menjadi anak yang soleh. Nanti sudah sampai di mana ya anak-anak? Sudah baik belum nih? Misalkan kadang-kadang dipanggil namanya siapa di sela-sela istirahat, gitu kan kayak gitu. Sudah Bu Guru, aku sudah rajin belajar misalkan. Oh ya alhamdulillah gitu kan. Yuk kita tingkatkan lagi ya. Biasanya diajak ngobrol lagi gitu sama anak-anak. Ini menuliskan misalnya aku ingin hafal juz amma, ada yang seperti itu anak-anak. Sudah sampai di mana hafalannya gitu ya, seperti itu. Ada mengeceknya seperti itu. Dan ini zona harapan ini ada harapan orang tua, harapan anak kalau di kelas di kelas saya ada harapan orang tua juga dituliskan gitu, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini ada zona karya atau karya-karya anak itu semua memiliki kesempatan yang sama karyanya untuk ditampilkan gitu ya, dipajang. Ini untuk lebih ke menghargai hasil anak-anak. Mereka juga merasa oh iya karya aku dihargai, karya aku dipajang, dilihat orang gitu ya, seperti itu. Jadi mereka juga merasa senang gitu, tidak hanya yang bagus-bagus aja dipajang gitu kan, semuanya adalah betul-betul dihargai. Ya, selanjutnya ada nah ini zona literasi atau pojok baca. Di sini juga banyak ragamnya ya. Anak-anak diberikan ruang untuk mereka membaca, kemudian juga nanti biasanya dengan beberapa disesuaikan dengan levelnya, biasanya nanti ada di mana waktunya belajar mendengarkan cerita, atau mereka membaca buku yang disukai, kemudian menceritakan isinya atau tokoh-tokohnya, seperti itu banyak ragamnya seperti itu. Ini memfasilitasi anak-anak ketika kadang-kadang di kelas saya sendiri itu biasanya ada yang cepat belajarnya, ada yang cepat kemudian udah selesai gitu. Nah, untuk untuk membuat mereka juga punya kegiatan, sementara kita misalkan harus menangani yang lain, akhirnya anak-anak kita sudah menyediakan buku-buku, kemudian juga ada kalau di kelas bawah itu kartu-kartu huruf, seperti itu mereka tetap beraktivitas seperti itu. Ya. Nah, ini ada zona kebersihan. Zona kebersihan ini anak-anak diberikan keleluasaan untuk untuk mereka di hari itu tuh aku ingin tugasnya misalkan menyapu gitu ya. Aku ingin tugasnya membereskan buku, dan ini biasanya per kelompok itu dibagi, ayo berbagi tugas. Nah, sebelumnya untuk di kelas awal ini kami tuh memperkenalkan dulu anak-anak sampai ayo mendemonstrasikan kegunaan alat-alat kebersihan, nama dan kegunaannya. Kadang-kadang anak-anak tuh kemoceng itu untuk kelas awal itu belum tahu namanya kemoceng gitu apa. Jadi ayo ditunjukkan bareng-bareng nih namanya kemoceng. Ini waktu itu memang
awal masuk masih suasana apa namanya MPLS waktu itu ya, kita memperkenalkan. Jadi kelasnya juga masih yang baru gitu ya. Ini diperkenalkan, didemonstrasikan apa namanya alat-alat kebersihan dan kegunaannya. Dan ini nanti apa namanya dilanjutkan dengan ke zona kebersihan seperti itu. Jadi mereka sudah paham namanya, kemudian manfaatnya, dan setelah itu mereka akan berbagi tugas. Meskipun kalau untuk ngepel sih kalau kelas 1 paling ketika ada air minumnya tumpah baru seperti itu. Kalau yang lain-lainnya belum sampai ke situ, baru menyapu, biasanya membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Ya, selanjutnya. Ya, ini ada zona kebaikan yang tadi kebaikan sekecil apapun anak-anak karena memang untuk menumbuhkan karakter apa namanya karakter yang positif. Jadi anak-anak tuh terutama ada istilahnya 4 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, itu betul-betul difasilitasi dengan adanya zona kebaikan. Ketika anak-anak melakukan kebaikan, kemudian temannya mengucapkan terima kasih, Rina sudah membantuku, kemudian suratnya dimasukkan ke kantong nama temannya itu. Kemudian ketika ada apa berbuat salah, meminta maaf itu. Memang untuk di awal anak-anak masih yang harus terus-menerus di apa namanya diingatkan, tidak bisa langsung sekali jadi ya seperti itu. Nah, ini boleh lanjut dari zona kebaikan ini nanti kalau bisa per bulannya itu bisa dikumpulkan misalkan siapa yang paling banyak mendapatkan surat kebaikan gitu ya. Nah, ini nanti akan mendapatkan bintang kebaikan seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini contohnya mendapatkan bintang kebaikan dan ini biasanya di kami setiap sebulan sekali dan itu setelah upacara biasanya diumumkan. Jadi anak-anaknya dipanggil yang mendapatkan bintang kebaikan. Jadi mereka juga merasa apa namanya semangat dan teman-temannya yang lain juga menjadi motivasi untuk teman-temannya seperti itu. Oke. Nah, ini ada circle time, bagian dari untuk menciptakan iklim kelas juga. Kemudian juga ini ya sudah dijelaskan di apa pada saat sel ya gitu. Ya, selanjutnya ini ada kebiasaan di pagi hari. Nah, di kebiasaan di pagi hari ini secara bergantian di kami itu ada yang namanya piket, jadwal piket guru menyambut anak-anak setiap harinya dengan guru mapel tentunya ya. Kalau di kami itu yang tahun ini di apa namanya ditugaskan yang level kelasnya A guru 1A 1A 2A sampai 6A gitu. Nah, itu hari Senin dengan guru mapelnya siapa, terus sampai satu yang B berarti hari Selasa, yang C dan selanjutnya yang E hari Jumat. Jadi seperti itu. Jadi semua guru itu merasakan menyambut siswa, menyapa siswa di pagi hari seperti itu. Kemudian ini kebiasaan-kebiasaan juga setelah bel anak-anak berbaris di depan kelas masing-masing dan ini pengalaman yang membuat saya juga membuat apa ya itu ada anak yang memang ternyata pagi itu tidak biasanya kan salim aja gitu. Saya berikan suatu hari itu saya berikan anak-anak boleh ya mau saling ke bu guru atau misalkan kalau seperti ini berarti peluk gitu ya kan awalnya diberikan gambar ya berupa artefak gitu kan ya kalau mau apa namanya boleh mau peluk atau mau ya anak-anak dengan gayanya gitu seperti itu. Nah, ini awal saya berikan gambar tapi setelah itu tidak berupa tidak diberi gambar lagi, mereka sudah yang pakai bahasa tubuhnya. Bu Guru udah membuat love gini berarti oh peluk gitu. Dan itu dampaknya untuk anak ternyata orang tua sampai cerita gini, Bu Guru
saya tuh sampai terharu banget. Anak saya tuh bilang, Bunda, Bunda, aku senang banget dipeluk Bu Guru. Aku jadi nggak malu-malu di sekolah. Aku jadi merasa tenang, mungkin ya, merasa tenang. Itu jadi senang banget. Ya sayangnya saya bilang Bunda di videoin nggak ketika si Ananda itu bercerita. Saya lupa Bu, katanya gitu. Yang jelas dia tuh pokoknya minta dipeluk dan itu merasa nyaman, merasa aman. Jadi eh, ibaratnya ketika dari rumah itu di rumah dengan orang tuanya, oh di sekolah ini ada bu guru gitu yang sama-sama menyayangi anak tersebut gitu. Jadi ya itu, dan sampai sekarang di kelas awal itu seperti itu ya. Bahkan ada juga di kelas yang atas pun biasanya terutama ketika ada anak yang memang merasa mempunyai beban atau seperti apa itu akhirnya juga minta dipeluk juga gitu. Tapi kalau untuk anak laki-laki meskipun kelas satu itu udah nggak mau, udah paham mereka. Salim, salim aja, iya nggak apa-apa salim gitu ya. Seperti itu. Nah ini luar biasa dampaknya ketika anak-anak menyambut anak-anak di pagi hari dengan suasana adanya keterlibatan emosi anak-anak, kesiapan untuk mereka belajar itu ketika di dalam kelas pun mereka sudah nyaman gitu, sudah plong gitu hatinya karena sudah disambut oleh gurunya atau wali kelasnya. Selanjutnya, dan ini ada juga uh, zona my goal ya. Ini biasanya kalau di kelas bawah di kami tuh belum, masih karena masih belajar baca tulis gitu ya. Jadi belum belum kesini, paling anak-anak hanya cita-citanya apa gitu. Paling biasanya ada zona cita-cita yang simple-simple aja gitu ya, kayak gitu. Yang sederhana sesuai dengan levelnya, ini biasanya di kelas atas ya. Dari nama, kemudian dia cita-citanya apa, tujuan usaha untuk mencapai cita-cita itu harus bagaimana gitu, sangat detail sekali gitu, seperti itu. Itu. Kemudian juga ini ada sebetulnya ini ya video sebetulnya eh, anak-anak tuh mencurahkan ketika kelasnya sudah banyak terdapat zona-zona atau hiasan-hiasan bermakna yang mereka tuh merasakan sekali gitu. Ya, nanti mungkin bisa saya kirim itunya ini ya. Nah, kemudian untuk zona-zona ini berkembang sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi memang setiap sekolah itu ingin apa sih yang ingin dicapai lebih dulu itu dari anak-anak. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Biasanya ketika ada kebutuhannya, oh ada hafalan sama atau apa. Jadi ada zona tahfiz, ibaratnya ada zona keagamaan ya seperti itu. Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelas. Jadi bisa ditambahkan. Mungkin ada lagi yang zona ulang tahun gitu ya. Itu silahkan saja. Yang penting artinya tujuan kita adalah dengan adanya zona-zona di kelas ini untuk menciptakan iklim kelas, iklim sekolah atau budaya sekolah juga yang pada akhirnya akan um, sekolah itu betul-betul nyaman untuk anak-anak murid kita sebagai rumah keduanya. Ya, selanjutnya adalah nah ini uh, dengan adanya ekosistem sekolah yang menyenangkan, yang positif dan etis ini, mari kita jadikan sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa, kemudian berikan pengalaman yang bermakna bagi siswa selama mereka di sekolah, kemudian juga dengan adanya lingkungan yang positif, itu menumbuhkan karakter jauh lebih penting dibandingkan nilai akademik atau kognitif, karena perubahan karakter kunci untuk meraih itu semua. Tugas kita adalah mengembangkan bakat dan potensi siswa, bukan menuntutnya mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Mari kita ubah wajah pendidikan kita menjadi pendidikan yang lebih berjiwa dan memanusiakan manusia. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Untuk lebih ingin seperti apa pembelajarannya setelah mengenal zona-zona di sekolah kita, tentunya ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran. Nah, pembelajaran yang seperti apa nanti
akan dilanjutkan dengan Pak Satria. Silahkan. Terima kasih Bu Mana. Terima kasih Bu Yayat sudah berbagi terkait ekosistem sekolah yang positif etis. Sekolahnya luar biasa Bu ya, kelasnya bersih, aman, nyaman, menjadikan siswa betah, dan itu mungkin bisa menjadi inspirasi kita juga di sini untuk turut menciptakan ekosistem sekolah yang positif. Dan selanjutnya kita akan ke narator yang kedua, ada Pak Satria Puji Kurniawan Wibowo. Beliau sebelum di SMK Negeri 3 Bondowoso itu pernah mengajar di SD Mawar Sharon Christian School Surabaya. Selanjutnya juga di SMP Mawar Sharon Christian School Surabaya. Jadi lengkap ya Pak pengalamannya, SD, SMP, SMK, dilahap semua. Nyon Sewu itu mic-nya masih mute, oke. Iya, bangga Bapak untuk kesempatannya bisa berbagi terkait tentang pembelajaran berbasis fenomena. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Mana, terima kasih juga Bu Yayat yang sudah menampilkan. Saya izin share screen dari saya saja, Mas Bang, Monggo, monggo, langsung saja. karena ada videonya nanti supaya bisa. Bentar, mungkin Mas Bang bisa share screen dulu. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Bentar ini. Oke. Sudah muncul, Bu? Nah, sudah. Oke, saya mulai. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama dengan rekan-rekan teman-teman Pekalongan. Saya diberi kesempatan untuk berbagi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga seluruh rekan-rekan GSM di Pekalongan. Tadi Bu Yayat sudah menjelaskan banyak contoh-contoh, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di area budaya positif etis di lingkungan sekolah. Kalau tadi Bu Yayat mengatakan masih ada di kelas kecil, saya dulu pernah mengajar juga di kelas kecil, di kelas 1 dan 2 SD itu, wah rasanya luar biasa memang kalau kita tidak membuat budaya positif yang baik. Karena suara saya selalu kalah biasanya dengan anak. Karena anak-anak itu, wah, apa ya, keinginan geraknya, motoriknya juga sangat excited. Jadi ketika di lapangan kalau kita tidak punya sebuah budaya positif, nah itu akan sulit untuk kita sebagai seorang guru. Nah, izinkan saya di sini memberikan 4 area perubahan yang ketiga. Yang awal sudah pernah disampaikan tentang social emotional learning, barusan Bu Yayat juga sudah menyampaikan tentang budaya positif etis, dan juga saat ini saya akan memberikan sharing berbagi tentang pembelajaran berbasis fenomena. Di sini nanti bukan saya bermaksud untuk lebih tahu, tetapi di sini juga dari Bapak Ibu eh, bisa sharing bersama-sama dengan kami supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Karena setiap yang dilakukan atau eh, setiap yang akan kita lakukan di sekolah kita masing-masing nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, oke. Nah, 4 area perubahan GSM tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yaya juga. Ada social emotional learning, lingkungan belajar positif, pembelajaran berbasis penalaran atau fenomena, dan yang ketiga keterhubungan sekolah. Dan ini materi keterhubungan sekolah akan disampaikan minggu depan. Apa sih pembelajaran berbasis fenomena atau penalaran itu? Nah, di sini ada definisi singkatnya. Pembelajaran berbasis fenomena
adalah pendekatan pendidikan yang menggunakan fenomena di dunia nyata atau masalah kompleks sebagai dasar untuk mengajar dan belajar. Jadi salah satunya pasti ada masalah. Masalahnya apa? Bisa dari fenomena, baik dari dunia nyata maupun mungkin dunia fiktif ataupun permasalahan-permasalahan yang ada. Sebentar. Nah, cara mengajar ini didasarkan pada gagasan bahwa siswa dapat belajar dengan menyelidiki peristiwa yang terjadi di sekitar mereka setiap hari. Nah, Ibu Novi mengatakan salah satu prinsip kuncinya itu apa? Siswa mengkonstruk pengetahuan yang diperoleh melalui pemahaman mereka sendiri. Jadi dari masalah tersebut mereka bisa mengonstruksikan pengetahuan yang diperoleh melalui apa? Melalui pemahaman mereka sendiri. Bagaimana caranya mereka bisa paham? Bagaimana caranya mereka bisa memperoleh pemahaman sendiri? Apalagi mungkin di kelas kecil kan, wah mereka kalau disuruh paham sendiri sulit nih. Apalagi di kelas SD nih. Apalagi kalau di SMK mungkin lebih mudah. Kalau seandainya mereka diberikan permasalahan seperti ini, itu mungkin akan lebih mudah karena memang tingkat penalaran mereka sudah lebih sempurna. Nah, ada beberapa model. Tapi di sini saya mengambil model 5E model 5E dari Anthony, Bapak Anthony. Nah, di sini memberikan keterangan memberikan kesempatan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri dengan terlibat secara aktif mempelajari fenomena bermakna dengan bekerja dan berpikir baik secara bersama sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang diharapkan. Jadi dari 5E ini ada engage, explore, explain, elaborate, dan evaluasi. Nah, kita akan sama-sama pelajari dulu apa sih, bagaimana sih tahapannya engage, bagaimana sih tahapannya explore, dan juga explain, dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut pada fase engage atau melibatkan di sini keterlibatan siswa ke dalam konsep baru dengan cara bisa satu dengan pertanyaan motivasi, dua bisa dalam bentuk gambaran tentang materi yang akan dipelajari, yang ketiga bisa dalam bentuk demonstrasi yang digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa, yang keempat bisa mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi yang keempat nih juga sangat penting karena kalau mereka sudah merasa ingin tahu bagaimana kreatifnya kita untuk mendesain sebuah pembelajaran supaya apa memantik siswa ingin mengetahui apa yang akan dipelajari. Nah, yang kedua, fase explore atau mengeksplorasi, siswa diajak terlibat secara langsung. Di sini yang pertama, terlibat apa? Terlibat menyelidiki fenomena atau situasi yang terjadi. Yang kedua, siswa diajak terlibat secara langsung dalam kegiatan merancang dan melakukan kegiatan eksperimen, pengujian hipotesa, pengumpulan data, dan juga untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu fase explain, menjelaskan, memberikan kesempatan untuk menunjukkan satu, pemahaman konsep mereka, keterampilan proses, dan perilakunya. Jadi setelah mereka melakukan explore, di sini diberikan kesempatan apa untuk menyampaikan pemahaman konsep mereka dan juga keterampilan proses dan perilakunya. Yang kedua, diskusi untuk menganalisis data dan informasi yang ditemukan. Yang ketiga, fasilitator memberikan definisi formal dan penjelasan ilmiah. Jadi semisal mungkin kalau seandainya di kelas kecil eksplornya mereka masih sedikit terbatas, kita bisa memberikan bahan-bahan untuk siswa kita itu melakukan eksplorasi. Jadi materi-materinya bisa kita siapkan dengan berbagai macam model sehingga terjadi diferensiasi konten juga di sana. Berikutnya yang fase keempat yaitu elaborate. Nah, di sini kita memfasilitasi siswa dapat menerapkan konsep yang diperoleh berdasarkan fase explain tadi ke dalam masalah yang ada.
Jadi ini adalah sebuah penerapan. Jadi apa yang sudah tadi dieksplorasi, dieksplain, dijelaskan. Nah, ini sekarang penerapannya atau aksinya apa yang akan dilakukan. Fase kelima yaitu evaluasi. Yang pertama fasilitator atau seorang guru mencari tahu kualitas dan kuantitas ketercapaian pemahaman siswa terhadap topik yang telah dipelajari. Nah, yang kedua, fasilitator mengajukan pertanyaan dan membuat siswa merespons secara lisan dan tertulis. Biasanya fase evaluasi ini tidak selalu di akhir. Nah, jadi di fase-fase sebelumnya pun ketika dieksplor, diexplain ataupun dielaborate itu bisa kita masukkan fase evaluasi ini juga. Jadi tidak harus evaluasi ini selalu berada di belakang. Karena kita juga ada biasanya assessment awal, formatif dan juga sumatif. Nah, salah satunya pembelajaran penalaran itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, ini salah satu tujuannya adalah meningkatkan sebuah critical thinking. Ya. Jadi ketika ada masalah, siswa diharapkan untuk memecahkan masalah tersebut dengan apa? Dengan mencari solusi dengan bisa menggunakan dengan model 5E yang tadi. Kenapa critical thinking? Nah, karena menurut Bapak Butler, ya, individu dengan critical thinking yang baik, satu, individu tersebut lebih sedikit memiliki hidup negatif. Maksudnya bagaimana? Karena apa? Mereka biasa menghadapi problem, mereka biasa untuk mencari solusi, dan mereka biasa untuk melakukan proses critical thinking, sehingga mereka sedikit memiliki hidup yang negatif. Harapannya dengan setiap problem yang ada, mereka bisa mencari solusi dan keluar dari problem tersebut. Yang kedua, mereka juga lebih pandai atau lebih cakap memprediksi peristiwa kehidupan dirinya jadi lebih baik. Kedepannya dia akan seperti apa. Jadi dia memiliki pemikiran yang lebih kritis tentang dirinya juga. Nah, ini nih, siang-siang saya kasih gambar yang agak kurang enak nih. Mohon izin ya. Kalau saya tampilkan gambar ini kira-kira yang Bapak Ibu lihat apa nih? Bisa mungkin open mic ataupun eh, di kolom chat boleh. Oh, keluar nggak share screen-nya ya? Bentar, bentar. Nah, Spot horor itu mungkin, Pak. spot horor ya Bu ya. Kalau dari Bu Yaya tadi ada Dia zona adalah horor spot ini. horor ya. Zona horor ya. Iya. Coba saya lihat di kolom chat. Waduh, waduh, waduh. Oke. Dari Bu Ani kotor dan bau. Dari Bu Aziza, WC siswa yang kurang dan tidak terawat. Sangat tidak nyaman melihatnya. Oke, jorok. Oke, mungkin ada yang ingin speak up atau menyampaikan langsung dengan open mic. Oke, kalau tidak ada, eh, Saya boleh, Mas. boleh, boleh, boleh. Monggo, monggo. Oh, Bu Aziza dari Kota Bengkulu, silakan Bu. iya, menarik sekali yang disampaikan oleh Mas tadi ya. Kalau saya melihat kondisi ini, memang perlu apa namanya ya, perlu gotong royong sama-sama ini kayaknya Mas, kerjasama kayaknya di. Ya kasihan anak-anak yang antri panjang kayak gitu kan, hanya ke WC dan WC-nya juga ya sangat memprihatinkan. Bisa jadi ini memang kekurangan air, kekurangan banyak ya. Mungkin demikian. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Aziza. Ada lagi? Satu lagi mungkin yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang apa yang eh, dilihat. Oke, dari Bu Anastasia, membuat tidak nyaman para siswa.
karena kamar mandinya jorok. Oke, jadi begini Bapak Ibu, di sekolah saya itu saya dulu ketika belajar pernah melakukan kegiatan PPL di sekolah teknik mesin juga. Saya dulu bilang gini, waduh sudah saya nggak mau ngajar di sekolah eh, SMK yang ada tekniknya, karena semuanya cowok. Apa istilahnya? Mindset saya dulu sulit diatur gitu. Nah ternyata ketika saya seperti itu, nah saya malah nyemplung di sini. Jadi kondisi sekolah kami itu 1000 lebih siswa, dan itu eh, perempuannya hanya sekitar 30-40 siswa saja. Nah, dan untuk kamar mandi ini sebenarnya dari pihak sekolah, dari pihak Sarpras sendiri pun, dari Caraka itu selalu melakukan kegiatan ini ya, membersihkan gitu. Jadi sorry, saya klik di sini aja biar nggak, tampilannya nggak, biar nyaman. Jadi eh, salah satu problem atau fenomena yang dihadapi itu kamar mandi kadang selalu sering sekali kotor, dan bahkan kadang tangan-tangan jahil anak-anak itu, yaitu tadi di kamar mandi itu malah ada batu-batunya juga, dan airnya juga kadang ketika sudah diisi ya airnya dibuang. Jadi ketika pengguna yang lain, siswa yang lain akan menggunakan, kesulitan. Nah, kesulitan. Jadi ketika kesulitan itu ya namanya secara biologis kita juga ingin buang air kecil, akhirnya kencinglah di sana. Ketika kencing juga akhirnya eh, menimbulkan problem lain, bau yang tidak sedap. Dan di situ juga berada di dekat sekitar lingkungan kelas. Jadi akhirnya juga mengganggu kelas. Pak, tidak nyaman belajar karena bau. Dan kadang bahkan keran yang sudah dipasang juga eh, sedikit diusilin ya kalau saya bisa bilang. Tapi kita tidak hanya berpikir di sana, tetapi kita akan mencari solusinya. Nah, ini salah satu fenomena yang beberapa bulan lalu itu menjadi problem kita bersama. Nah, kebetulan saya di PJOK juga ada materi tentang budaya hidup sehat juga. Ini saya coba praktekkan. Jadi yang pertama, engage. Di sini penerapannya dalam PJOK. Nah, saya mengajak siswa berkeliling di lingkungan sekitar sekolah kita. Jadi lingkungan sekolah kita itu cukup luas dan area kamar mandinya cukup banyak. Nah, jadi mereka saya ajak dari mulai dari depan, dari bagian samping, dari bengkel yang ada di belakang. Kita ada 6 jurusan, dan di sana semuanya ada toiletnya masing-masing untuk siswa. Saya ajak mereka, eh, loh Pak, biasanya kan olahraga di lapangan, ngapain kita? Saya ajak dulu, ayo sudah ikut Pak Satria. Ikut, ada beberapa poin-poin pertanyaan yang harus mereka jawab juga. Akhirnya apa? Mereka ya apa ya, merasakan juga, dalam artian di tahap berikutnya kita explore. Ya, di tahap explore ini kita juga menerapkan social emotional learning. Ya, ketika tadi sudah melibatkan, kita eh, mengajak siswa untuk lebih mengeksplorasi dalam bentuk apa, langsung terjun ke lapangan, terjun ke toiletnya, gimana kondisi toilet tersebut. Nah, di sini saya memunculkan beberapa pertanyaan. Pertama, apa sih yang dilihat, apa sih yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang ingin dilakukan. Nah, di sini juga kita harus memantik siswa. Nah, awalnya memang sedikit ada penolakan ketika melakukan kegiatan ini, karena apa? Memang anak-anak, Pak di sini bau. Tapi saya paksa aja, udah mereka berada di depan kamar mandi itu. Saya tanya dulu, apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, dan apa yang ingin kalian lakukan. Mendekat pun pertamanya mereka tidak mau, tapi uh, setelah kita juga melakukan kegiatan social emotional learning, mereka ada inisiatif. Ya, mereka ada inisiatif, dan akhirnya timbullah sebuah kesepakatan aksi. Ya sudah, ayo Pak, kita bersihkan.
Tapi ketika kita mau bersihkan juga ada beberapa yang menyentuh, Pak nanti kalau sudah dibersihkan nanti dikotori lagi bagaimana? Akhirnya kita masuk ke explain, kita membuat perencanaan, bahkan mereka eh, juga mempersiapkan alat-alatnya sendiri, bahkan ada mereka yang di sekitar lingkungan kelas itu ada ide-ide membuat jadwal, ada Pak istilahnya membuat jadwal untuk baik itu membersihkan dan juga menjaga di lingkungan toilet di dekat kelas mereka masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu elaborasi setelah tadi sudah perencanaan, persiapan alat dan bahannya ini mereka juga eh, berkoordinasi dengan Caraka, dia meminjam alat karena memang di situ tidak ada selang, akhirnya mereka juga punya selang dan juga melakukan kegiatan bersih-bersihnya. Dan di terakhir dalam bentuk evaluasi kita juga melakukan sebuah refleksi. Nah, refleksi di situ ternyata bermacam-macam responnya anak-anak. Dan bahkan ketika di akhir itu siswa ini malah bisa dibilang sama temannya sendiri mengingatkannya itu ya cukup tegas karena memang harapannya apa yang sudah dibersihkan itu tidak dikotori lagi dan eh, harapannya mereka sama-sama menjaga supaya apa? Supaya nanti eh, jangka panjangnya toilet itu bisa digunakan dengan baik dan bersih. Nah, ini ada beberapa video ketika kami berada di sekitar kenapa kalian tidak pernah menggunakan toilet yang di dekat kelas kalian? Oke, silakan biasakan angkat tangan berpendapat. Siapa namanya, Le? Farel. Kenapa, Rel? Pesing. Oke. Bau. Kotor. Apa lagi? Rusak. Apanya yang rusak? Oke, satu pintu rusak. Dua. Airnya kotor, nggak ada airnya. Sih, Pak Satria bingung, nggak ada airnya tapi airnya kotor. Oke, itu cuplikan singkat dari di mana kita berada di dekat kamar mandi yang akan kita bersihkan. Jadi itu beberapa respon dari anak-anak. Sebenarnya ini panjang, tapi saya hanya ambil sepintas secuplik di depan. Nah, ini beberapa aktivitas juga ketika kita melakukan kegiatan bersih-bersih, uh, mereka dengan inisiatif sendiri langsung apa ya? Kalau bisa dilihat itu rasa pedulinya juga tinggi karena memang apa? Mereka membutuhkan toilet yang bersih. Ya, jadi mereka menghubungi Caraka, pinjam alat dan juga karena memang baunya cukup menyengat, kita menggunakan pewangi ruangan dulu, kita semprot dulu, baru kita bersihkan bersama-sama. Nah ini salah satu testimoni dari anak-anak juga, saya suruh untuk coba bikin after before-nya gimana, Le? Nah di sini mereka menuliskan tanpa keberanian tidak ada kemenangan, tanpa perjuangan tidak ada happy ending. Jadi sebenarnya happy endingnya menurut mereka mudah sih. Saya bisa kamar mandi dekat Pak, nggak usah muter harus ke depan jauh. Jadi seperti itu. Nah itu beberapa contohnya. Nah ini beberapa contoh juga dari kegiatan gizi seimbang. Jadi anak-anak dengan fenomena yang saat ini yang saya angkat mungkin ada obesitas, video obesitas, saya berikan eh, sebuah video dan juga setelah mereka melakukan tahap explore, mencari informasi kenapa kok bisa obesitas, apa yang dilakukan untuk tidak obesitas, bisa dalam bentuk program latihan dan juga bisa dalam bentuk pengaturan pola makan. Ini salah satu eh, contohnya dari flyer mereka dan untuk tindak lanjut berikutnya kita juga akan melakukan sebuah program latihan juga. Nah, ini juga sebuah aksi dari kegiatan makan sehat kita lakukan bersama-sama dengan satu sekolah dan juga Bapak Ibu guru.
Nah, dari kegiatan ini saya juga di pembelajaran PJOK itu secara rutin terkadang sama anak-anak, ayo kita bawa bekal bersama, kita makan bersama ya. Jadi ketika makan bersama itu juga di awal memang saya belum memberikan pemahaman tentang gizi seimbang. Kadang mereka bawa Indomie, setelah itu juga nasi, ya udah itu aja. Terus ditambah kadang beli di kantin gorengan. Akhirnya coba hari ini kalian foto makanan kalian masing-masing. Pak Satria minta kalian cari tahu apa sih kandungan yang ada di makanan tersebut. Nah, kandungan makanan tersebut nantinya eh, kalian tulis tuh dampaknya apa kira-kira. Akhirnya mereka ketika lupa Indomie itu ternyata gini ya Pak ya kandungannya ya Pak ya. Ternyata dampaknya seperti ini ya. Selama ini eh, pemahaman-pemahaman itu yang kadang masih kurang dan harus perlu kita berikan edukasi-edukasi. Nah, yang kedua, nah ini dulu. Nah, ini salah satu. Nah, berikutnya ini ada. Oh, nah, ini salah satu dari jurusan kami, yaitu desain permodelan informasi bangunan. Ini adalah hasil dari Pak David, pembelajaran Pak David. Kemarin saya ngobrol-ngobrol, Pak David, saya izin ya untuk saya share ke teman-teman GSM, karena ini merupakan ya salah satu fenomena juga. Kemarin kita juga cukup ramai tentang masalah desain IKN, tentang Garudanya IKN itu bagaimana. Nah, di sini Pak David menerapkan pembelajaran kontekstual tentang analisis arsitektur melalui dokumentasi proyek IKN. Kita lihat bersama-sama. Ini didesain oleh pemain dalam negeri, Nyoman Warta, yang berasal dari Bali. IKN ini dibangun dengan konsep Artscape. Artscape adalah penggabungan antara arsitek dan mahasiswa. Konsep dalam pembuatan IKN ini tidak hanya melibatkan model saja, tetapi juga melibatkan kebudayaan Nusantara, seperti contohnya lubang Garuda. Desain bangunan ini menggunakan desain ramah lingkungan dengan memanfaatkan cahaya alami dari alam dan penggunaan energi listrik dari solar. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang proyek yang ada di IKN. Salah satu ilmu yang saya dapatkan adalah tentang ilmu arsitek dan desain. Mulai dari rencana, desain, dan metode pengerjaan IKN. Saya bangga sebentar lagi saya akan memiliki ibu kota baru yaitu IKN. Oke, itu tadi paparan atau materi singkat yang bisa saya berikan. Harapannya mungkin dari Bapak Ibu yang berada di sini bisa saling berbagi dengan kami dan saya juga bisa belajar banyak dari Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Mana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Satria, luar biasa. Jadi ada inspirasi baru. Ternyata pembelajaran berbasis fenomena itu kalau kita mampu untuk melaksanakan juga sekaligus dapat membangun ekosistem sekolah yang positif juga ternyata. Nah, mungkin dari Bapak Ibu guru peserta yang hadir di ruang virtual ada yang akan didiskusikan atau ditanyakan. Monggo saya persilahkan. Bisa open mic. Atau mungkin saya dulu ya, saya tertarik ini. Yang pertama,
untuk Bu Yayat, Bu. Itu membangun ekosistem sekolah yang positif seperti itu, Bu. Bisa sekolahnya kelas sampai bersih seperti itu ya, kemudian rapi itu untuk membangun budaya itu butuh berapa lama, kemudian langkahnya apa aja gitu. Itu bikin iri juga sebenarnya. Iya, itu untuk Bu Yayat. Kemudian kalau untuk Pak Satria, tadi yang pembelajaran berbasis fenomena, terkadang hal-hal sederhana itu nggak terpikirkan ya, bahwa ternyata banyak sekali fenomena-fenomena di lingkungan sekitar sekolah kita yang sebenarnya itu bisa diangkat untuk menjadi ya, pembelajaran kita semua itu. Nah, kalau selama ini ketika Pak Satria melakukan pembelajaran itu, apakah juga terkadang berkolaborasi dengan pihak lain seperti itu, dan misal contoh kegiatan, kalau tadi kan terintegrasi dengan PJOK ya Pak ya, mungkin kalau dengan mapel yang lain itu seperti apa Pak? Itu aja mungkin, terima kasih. Ini moderatornya yang bertanya dulu ini. Ya, monggo. Terima kasih Bu Mana, kita sharing ya untuk menciptakan lingkungan yang positif atau yang tadi seperti bersih itu tak terbatas. Sampai kini pun harus terus dilakukan Bu, karena kadang-kadang kalau kita kendor aja sedikit udah. Jadi memang perlunya konsistensi, perlunya kerjasama, semuanya terlibat untuk menciptakan lingkungan yang bersih itu semuanya. Bahkan sampai sekarang pun kita tuh terkadang ya di kelas sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Tapi ketika anak-anak jajan itu kalau tidak kita pantau itu kadang-kadang lupa gitu ya, lupa buang sampah misalkan di mana gitu. Padahal kita sudah menetapkan bahwa harus membawa bekal makan kosong ketika ke sekolah kalau mau jajan di kantin. Lagi-lagi kita terkadang harus harus bekerja sama juga dengan pihak kantin. Itu harus pelan-pelan karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat yang memang juga butuh ya sebagai mata pencahariannya. Itu juga kita harus pelan-pelan diadakannya sosialisasi, diadakan pendekatan, dan itu tidak mudah Bu, memang tidak mudah, tapi dengan adanya kerjasama semua pihak, baik dari guru-guru, anak-anak, kemudian penjaga dan kantin juga, dan setiap hari kita penguatan itu terus dilakukan, dan anak-anak supaya menjadi kebiasaan untuk menjaga kebersihan. Berangkat dari kelasnya aja dulu aja, kelasnya, kemudian ketika kelasnya sudah bisa menjaga kebersihan kelasnya, itu insya Allah mereka sudah tertanam rasa tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak itu dengan tadi Bu, dengan adanya zona kebersihan, kalau udah untuk kelas atas kan sudah terbiasa ya, sudah bisa melakukan tugas membersihkan kelas itu dengan mandiri. Mereka sebelum pulang sekolah itu ya mengangkat kursinya, dirapihkan gitu ya, disapu, dibersihkan. Meskipun memang ada penjaga nanti ketika ada petugas kebersihan, tapi terbatas ya Bu ya di sekolah, petugas dengan sekolah yang memang 30 kelas gitu, sementara petugas kebersihannya kan tidak sebanyak tidak banyak gitu. Jadi memang anak-anak dikembalikan ke anak-anak, dan kesepakatan awal tadi dengan adanya zona kebersihan tidak hanya sekedar tempelan, tapi betul-betul melatih tanggung jawab anak-anak, yaitu berangkat dari kelasnya dulu masing-masing. Ayo, nah makanya untuk memotivasi juga Bu, di sekolah kami itu ada yang namanya lomba kebersihan kelas. Jadi setiap bulannya itu ada misalkan nanti kelas bawah, kelas 1 sampai 3, nanti kelas rendah gitu ya, terus kemudian dibagi dengan kelas atas 4 sampai 6. Itu setiap bulannya disebutnya piala bergilir dari kepala sekolah gitu ya. Jadi kelasnya yang terbersih, yang
tata rapi gitu ya, itu akan mendapatkan piagam dan piala seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk usaha kami untuk anak-anak supaya termotivasi dan terus menjaga kebersihan kelas dan sekolahnya. Memang tidak mudah, Bu. Tidak, sampai saat ini pun kita masih terus menerus, ibarat kata mah memang nggak bisa, tidak apa namanya, harus terus diingatkan, kalau kelas rendah di apa namanya, di yang ada di kelas rendah biasanya yuk anak-anak diingatkan lagi, yuk sebelum pulang dicek ada sampah tidak. Kalau tadi bawa sampah dari rumah, misalkan bawa bekal makanannya itu berbungkus, bawa lagi pulang ya, saya bilang bawa lagi pulang, ayo coba belajar tanggung jawab. Tadi kan bawa bekal kosong disimpan di situ. Jadi sebelum pulang anak-anak dipastikan dulu minimal mengecek meja kursinya ada tidak gitu sampah di situ. Kalau ada ya dipungut dulu, dirapihkan dulu semuanya. Jadi berawal seperti itu, Bu. Jadi masih terus menerus kita lakukan. Karena kadang-kadang ketika kita sudah kendor, ya sudah gitu, kembali lagi ke kebiasaan lupa dan buang sampahnya seperti itu. Itu Ibu seperti itu. Masih terus dilakukan, Bu. Jangan kendor. Konsisten berarti ya, konsisten kata kuncinya. Harus konsisten, betul, Bu. Dan kerjasama semua pihak ya, Bu ya. Terima kasih Bu Yayan. Sama-sama, Ibu. Oke, saya lanjut berarti nggih menjawab. Ya. Memang fenomena yang terjadi ini kita bisa melihat secara dekat di lingkungan sekolah kita, ataupun kita kadang melihat fenomena-fenomena yang lagi booming apa tuh sekarang. Nah, itu yang bisa menjadi sumber bahan atau sebagai masalah dari anak-anak, dan mereka mencari literasi tentang itu, dan lebih karena lebih aktual ya, mungkin rasa ingin tahunya juga akan semakin tinggi. Nah, tadi Bu Mana juga menanyakan selama ini gimana Pak Satria, apakah berkolaborasi atau sendiri? Nah, tentu saja sangat bisa sekali kolaborasi, karena kalau kolaborasi itu lebih nyaman. Misal dari kita ambil contoh yang toilet tadi, kita bisa juga bekerja sama dengan mata pelajaran kewarganegaraan, misal tentang bagaimana tentang misal dan norma-norma. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Pak, terdengar. Oke, siap. Saya lanjutkan ya. Dari norma-norma atau bagaimana menjaga lingkungan atau tempat umum, itu kan pasti ada di kewarganegaraan. Misal dari matematika nih. Matematika itu ada materi tentang data, misal statistik. Jadi anak-anak bisa disuruh ambil data, misal dalam satu kamar mandi ini itu digunakan berapa kali sih dalam sehari, misal, ataupun penggunaan airnya yang volumenya awal itu berapa, ketika digunakan anak-anak nih volumenya berkurang berapa, dan air yang dibutuhkan untuk sehari itu berapa. Nah, itu bisa juga berhubungan dengan numerasi, dengan matematika, misal. Nah, misal dengan bahasa Indonesia, kita bisa berkolaborasinya ya dengan membuat laporan kegiatan itu sesuai dengan penulisan ilmiah. Itu kita juga bisa berkolaborasi dengan bahasa Indonesia. Mungkin itu gimana yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Satria. Mungkin dari rekan yang lain ada yang ingin berdiskusi terkait dua materi yang tadi, ya. Ada Bu Ani yang resen. Ada Bu Ani yang resen. Ini tadi ada yang bahkan sampai peserta dari Kalsel, jauh-jauh dari Kalsel. Mungkin ada yang akan disampaikan, monggo silahkan. Mumpung kita bertemu, bisa berbagi. Ada Bu Ida, monggo Bu Ida, atau Bu Mus. Bu Ani yang resen, Bu monggo Ani ada yang dipersilakan. ada yang resen.
Ya. Monggo. Yang resen enggak ya? Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mungkin Bu Mana tidak melihat raise hand-nya Bu Oh Ani. iya. Memang Bu Ya, Ani oh iya, menunggu, ada Bu Ani. Monggo Bu Ani. Iya. menunggu Silakan, sesuai silakan, iya. SOP. Oh iya, ya, monggo Bu. Iya, enggak Iya. terlihat. Maaf, monggo Bu Tidak Ani. apa-apa. Ya. Terima kasih Bu Yayat sama Pak Satria. Betul-betul menginspirasi. Jadi apa yang dilakukan oleh guru-guru kita yang hari ini berbagi, setidaknya buka mindset ya, bahwa itu yang dilakukan adalah real pembelajaran yang ada di sekolah sebenarnya. Jadi yang berbasis fenomena, Bu Yayat juga gitu. Mungkin tadi pertanyaan sama dengan Bu Mana. Bu Yayat untuk yang pertama, Bu Yayat, menjaga konsistensi itu tadi sudah disampaikan ya. Nah, saya yakin Bu Yayat awal itu pasti tidak mudah, apalagi sebuah sekolah itu kan macam-macam. Ada guru yang di zona nyaman, ada guru yang aware-nya kurang. Nah, begitu. Jadi artinya karena pasti ada seperti itu di mana-mana ya. Nah, ini apa yang dilakukan Bu Yayat jika kita kan kolaborasi nggak mungkin ya, itu hanya tidak dilakukan sendiri. Nah, yang dilakukan Bu Yayat terkait untuk teman-temannya gitu loh, untuk teman-temannya, sehingga tadi konsistensi itu tidak mudah. Kalau kita beragama Muslim itu kan istiqomah itu berat sekali. Nah, ini ya, tapi pasti bisa. Nah, ini silakan Bu Yayat, kesulitannya kemarin bagaimana, terus apa yang dilakukan oleh Bu Yayat. Tadi kalau konsistensi sudah ada kiat-kiat dari sekolah. Nah, seperti itu ya. Yang kedua untuk Pak Satria, luar biasa. Jadi itu juga merupakan pembelajaran, karena Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada guru-guru ya, CP atau KD yang dulu itu kalau kita menemukan tadi kasus seperti Pak Satria, jangan diberikan dulu, karena yang terpenting sel itu tadi, social emotional learning, dan Pak Satria sudah melakukan itu. Nah, Pak Satria, yang Bu Ani tanyakan, apa yang dilakukan oleh Pak Satria setelah melakukan itu, menjaga tadi itu konsistensinya, nah supaya nanti tidak merepotkan bapak-bapak caraka. Karena kalau empati anak-anak itu tidak kita gali, tidak kita perkuat, maka ini juga akan merepotkan terus untuk bapak-bapak yang membersihkan. Nah, ditambah lagi oleh background anak-anak di mana sosial ekonominya itu mungkin Bu, Pak Satria, toiletnya juga tidak ada, biasa di sungai. Nah, ini kan artinya tadi gaya hidup sehat dan pola hidup sehat itu sesuai, karena lihat Pak Satria kan PJOK ya. Pasti tidak hanya olahraga tok, tapi secara kesehatan tubuh lahir batin pasti diperkuat oleh guru-guru PJOK. Jadi tidak hanya yang bersifat fisik, tapi sehat jasmani rohani juga dilakukan oleh Pak Satria. Nah, ini bagaimana Pak Satria untuk menjaga konsistensi sehingga memang mereka melakukan, oh iya kasihan ya Pak siapa yang sudah tua, oh iya ini nek kotor gak sehat, oh iya kalau bersih itu memang menyenangkan, karena Tuhan itu suka keindahan, suka kebersihan. Nah, tadi ada kolaborasi, berarti juga bisa dengan guru agama. Nah, ini pun tidak hanya guru PJOK aja yang bisa ke kamar mandi ya Pak Satria, tapi juga dengan guru agama. Jadi tidak hanya tagline kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Pak Satria. Nah, yang kedua luar biasa lagi yang tadi menyangkut IKN. Tadi Bu Ani juga menikmati, inspiratif Pak Satria. Pasti itu anak-anak meliterasi ya, karena pasti IKN itu apa, terus kok kenapa ada di sana. Saya yakin itu literasi, sehingga Pak Satria bersama tadi guru yang punya itu Pak David ya tadi, itu pasti
sebenarnya intinya minta anak membaca, kan begitu Bu ya, secara digital. Artinya kan kalau coba Nana cari sejarah kenapa kok ada IKN, I'm sure anak-anak sulit kok disulit, tapi kalau sudah diberi tadi fenomena yang tadi, ini keren Pak Satria. Jadi kira-kira, nah ini Pak Satria, bisa nggak nanti guru semua itu bisa seperti tadi Pak David atau Pak Satria. Nah ini mohon dijelaskan karena disampaikan oleh Bu Yayat dan Pak Satria ini betul-betul hal yang inspiratif dan sebenarnya itu adalah hidden curriculum yang membuat anak-anak punya life skill ke depan sehingga generasi yang akan datang itu punya kualitas yang bagus. Nah, terima kasih Bu Yayat, Pak Satria, inspiratif sekali. Ini moderatornya Bu Mana kemana? Atau langsung ya? Oh itu ada. Moga sudah Bu Mana. Langsung Pak, nggih. Terima kasih. Monggo Bu Yayat dulu. Nah, Bu Anik, sehat Ibu, Masya Allah. Kangen nih kita lagi. Kalau ingat masa-masa nge-zoom ya Bu ya. Waktu itu saya salam sehat ya Ibu. Alhamdulillah bahagia sekali ini dari Ibu Anik memberikan penguatan juga sebetulnya itu sharing kita hari ini ya luar biasa indahnya belajar bersama di sini tuh. Jadi kita semua mendapatkan ya Bu, mendapatkan. Betul, memang ketika untuk melakukan suatu perubahan itu tentunya tidak mudah, butuh effort yang sangat luar biasa dan itu butuh bergandeng tangan. Jujur, saya juga merasakan hal itu. Kadang-kadang di awal itu merasakan capek sendiri gitu Bu, capek sendiri awal gitu, capek sendiri kok gini ya, seperti ini ya gitu kan. Nah, alhamdulillah memang pimpinan sangat support untuk melakukan perubahan-perubahan kecil secara bertahap yang bisa kita lakukan. Itu tidak kurang-kurang ketika pada saat setiap Jumat itu kita ada yang namanya selesai pembelajaran, selesai Jumatan itu ada ruang ketiga lah gitu ya, ngobrol, evaluasi pekan pembelajaran dan yang akan kita lakukan berikutnya atau info-info itu biasanya di Jumat. Nah itu ini aja udah, ayo besok adalah kegiatan ini, bahkan di situ biasanya ada praktek baik juga, misalnya ada bergantian. Nah untuk hal yang tentang kebersihan memang ini masih PR juga untuk kami. Jujur masalah sampah itu yang nggak di mana-mana gitu ya. Jadi PR besar. Kita tuh yang namanya masuk ibaratnya udah ada sekolah adiwiyata gitu kan ya, itu nggak kurang-kurang gitu yang namanya di woro-woro gitu kan, seperti itu udah ada yang namanya melibatkan sosialisasi juga, itu udah luar biasa. Termasuk kesulitannya tuh kadang-kadang ya memang betul Bu, ada yang ngapain capek-capek gitu ya, ada yang seperti itu ada. Tapi ketika misalnya kita mengingat lagi bahwa ketika ada orang yang misalkan belum mau ikut gerbong perubahan, ya sudah gitu kan, ya sudah, yang penting kita sudah mengajak, sudah mengingatkan gitu kan, yang penting dari diri kita terus memberikan ya kebaikan-kebaikan kecil lah, berangkat dari kebaikan-kebaikan kecil. Ya masih ada yang memang dalam tanda petik ya kurang peduli gitu, seperti itu. Betul Bu, dirasakan untuk menjadi guru yang dari hati itu yang memang yang merasakan itu nanti anak-anak gitu ya, dan orang tua pastinya gitu kan, ibu gitu kan. Intinya mereka sangat merindukan gitu ya, mereka sangat merindukan. Kemudian untuk ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada, pokoknya kita berprinsip gini Bu, udah nggak usah mikirin mereka yang misalkan yang tidak mau melakukan itu gitu kan ya. Artinya
ketika kita sudah mengajak, sudah mengingatkan gitu kan ya, ayo kita jalan terus dengan hal yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan. Tapi tetap juga setiap ini kan diberikan apa namanya Bu, diberikan masukan. Sebetulnya ada juga yang seperti ini, udah dicontohkan gitu ya, kepala-sekolah gitu, ya silakan Bapak Ibu guru gitu kan ya, yang sudah melakukan itu biasanya sharing gitu kan kayak gitu. Nah itu tetap dirangkul Bu, tetap dirangkul. Nah alhamdulillah seiring dengan waktu, kemudian juga kolaborasi dengan orang tua ketika melihat kondisi misalkan kelas ini udah rapi, udah bersih, orang tua juga dengan sendirinya melirik, oh iya ya gitu kan. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai terbangun gitu, seperti itu. Artinya kesulitan-kesulitan itu ya pastinya ada, tapi kita tetap ayo lakukan terus secara bertahap, secara tadi konsisten, dengan tentunya terus mengajak, memberikan contoh, merangkul untuk sama-sama seperti itu, untuk menjadikan sebuah hal yang mencapai tujuan itu ya butuh lika-likunya, dan itu harus terus dilakukan. Seperti itu sih Bu, yang kami rasakan tentunya dengan intinya satu tadi komunikasi yang baik dari guru dengan guru, guru ke murid, kemudian juga ke orang tua, pokoknya intinya ke semua warga sekolah gitu ya, dengan adanya yang ingin dicapai oleh sekolah itu seperti apa gitu. Seperti itu Bu, komunikasi yang baik, kemudian juga adanya kerjasama, keterlibatan semua pihak itu. Seperti itu Ibu Ani yang masih terus kita lakukan. Terima kasih. Mohon maaf jika belum mengena. Si best practice-nya Bu Yayat. Ya, Ya, kasih. terima sami-sami Bu. Langsung Pak Satria. langsung ya. Iya. Oke, Bu Ani, terima kasih untuk dua pertanyaannya. Memang yang pertama, ketika kita membuat suatu perubahan atau gerakan yang biasanya tidak biasa, itu biasanya memang awal grafiknya itu yang mengikuti sedikit. Tapi kalau kita melakukan secara konsisten, nah itu akan grafiknya yang mengikuti akan banyak. Ketika sudah sampai peak atau sampai atas, ya lambat laun pasti akan ada penurunan lagi, misalnya penurunan disiplinnya. Nah, gimana caranya kita harus terus melakukan inovatif. Nah, untuk menjaga konsisten ini, yang pertama yang bisa saya lakukan itu ya tentu saja berkolaborasi. Karena kalau di Mapel PJOK sendiri, kalau kita tidak satu suara, satu visi untuk tentang kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu juga pasti akan istilahnya berbalik ke kita lagi, wah Pak Satria ruwet sih, yang lain tidak seperti ini. Pasti akan seperti itu. Jadi harus ada yang jelas, itu adalah kesatuan visinya dulu, terutama dari Mapel PJOK. Selain itu juga karena yang menggunakan toilet juga seluruh masyarakat di lingkungan sekolah, ya harus rasa kepemilikannya harus nampak semua. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya dengan kita menggunakan social emotional learning. Kita juga mematik dengan bagaimana kondisinya ketika sudah bersih pun kita ajak ke sana, bagaimana apa yang dirasakan, lebih nyaman, seandainya harum, ke toilet juga nggak bingung. Mungkin itu yang bisa bisa untuk menjaga konsistensinya. Memang berat, ya berat, tapi kita harus perlahan tapi tetap kalau bisa dibilang tuh menjadi lilin yang terus menyala kecil tapi konsisten, daripada sekali menyala besar tapi setelah itu padam. Jadi konsistensi itu ada salah satu kuncinya. Terima kasih Bu Ani juga selalu mengingatkan pada saya. Terus yang kedua, tadi fenomena tentang kebersihan kamar mandi dan juga IKN, nah, itu kan
sudah diterapkan juga oleh saya, oleh Pak David dan juga beberapa guru yang sudah menerapkan sebenarnya banyak. Saya dari IPAS tadi sebenarnya juga ingin mengambil contohnya juga tentang budidaya maggot, cuman tidak sempat untuk memasukkan semua materinya, jadi saya hanya ambil 3. Nah, bagaimana bisa enggak semuanya menerapkan? Kalau saya bisa, kalau boleh mengatakan sebenarnya bisa. Kalau kita sebagai fasilitator, sebagai guru, kita peka dengan lingkungan di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun yang sedang berita-berita yang mungkin ini bisa nih dijadikan sebuah pembelajaran. Saya berpikir sebentar lagi saya ingin belajar anak-anak. Kenapa kok sekarang cuci darah itu banyak anak-anak ya? Bukan hanya orang dewasa saja. Kalau dulu kan namanya sakit jantung, paru-paru, diabetes itu hanya istilahnya ya orang yang sudah berusia saja. Tapi kenyataannya saat ini anak SD pun ada. Bahkan siswa kami pun di SMK 3 itu ada yang sudah setiap hari suntik insulin 3 kali. Nah, itu kenapa kok seperti itu terjadi? Nah, ini ingin saya angkat juga dalam pembelajaran. Nah, yang kalau kita sudah menemukan fenomena tersebut atau sesuatu yang bisa menarik siswa, nah salah satu manfaatnya ini fenomena itu bisa memantik motivasi belajar siswa karena itu merupakan mungkin hal yang baru atau hal yang masih viral lah kalau istilahnya anak-anak itu mungkin viral atau permasalahan yang sedang real dialami pada saat. Yang kedua, kita harus mengubah mindset pada anak-anak juga, jangan kita mempelajari topik. Tapi kalau ada fenomena yang terbaru ini, diharapkan siswa itu mencari tahu bagaimana dan mengapa. Ketika mereka sudah tertarik, mereka bukan hanya sekedar kewajiban, belajar ini bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ada insight dari mereka sendiri, ingin tahunya itu tinggi. Nah, jadi fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita itu mungkin bisa membantu kita untuk melakukan proses pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan, Bani. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Mama. Ya, terima kasih Pak Satria, Bu Yayat ya. Keren. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya atau sekedar sharing. Satu peserta lagi. Ditunggu, monggo bisa raise hand atau mungkin bisa ketik. Atau mungkin sudah cukup terwakili dari apa yang sudah disampaikan dan kita diskusikan bersama-sama. Namun sebelum diakhiri pertemuan ini. Sedikit, Bu. Oh iya, monggo. Ya, monggo. Mohon maaf karena saya menggunakan HP, jadi masih kesulitan barusan Bu untuk raise hand. Oh iya. Silakan Pak Nur, silakan. Ya. Baik, sedikit saya mungkin kalau dibilang bertanya bukan bertanya juga Bu ya, tapi sekedar sedikit menambahi, mudah-mudahan juga ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri Bu. Syukur-syukur bisa menjadi inspirasi bagi yang lain juga. Begini Bu, terkait dengan pembelajaran kontekstual ini kan sebetulnya kalau saya pandang dari segi agama Bu ya. Jadi kan tak lepas dari kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Selaras dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Rabbi, karuniakan aku hukman, hikmah, wa alhiqni bisolihin, dan jadikan saya bagian dari orang-orang yang soleh. Artinya mengambil hikmah ini kan ya seperti tadi, ada konteks yang kontekstual atau fenomena yang di sekitar kita yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, mungkin itu selaras dengan pelajaran agama nantinya. Meskipun saya sendiri adalah guru elektro. Ya nantinya juga insya Allah dengan seperti itu, maka kita sebagai guru nantinya
kita akan menjadi buah tutur kata yang baik bagi orang-orang setelah kita. Sebagaimana kelanjutan dari doa itu, wal hikdi bisolihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang setelah saya. Mudah-mudahan kita dengan bisa mengambil hikmah itu, kita menjadi guru yang bisa menjadi buah tutur kata yang baik bagi murid-murid kita nantinya. Ketika mereka mengenang kita, maka yang dikenang adalah kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan pada mereka. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak, penguatannya semakin menguatkan ya. Dan mungkin ada lagi yang akan berbagi atau sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengetahui kita bareng-bareng ya, refleksi kegiatan di siang hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan berbagi kira-kira manfaat apa sih yang sudah didapatkan dengan kegiatan di siang hari ini. Monggo. Di kegiatan ini kita mengambil tema bagaimana kita bisa membuat ekosistem yang bagus, ekosistem sekolah yang positif, kemudian pembelajaran berbasis fenomena. Nah, di sepanjang kegiatan siang hari ini, kira-kira apa sih yang sudah diperoleh seperti itu untuk refleksi kita bersama tadi, selain dari Pak Nur tadi yang sudah juga menyampaikan. Monggo, kami persilahkan. Atau oh iya, ini sekaligus link untuk daftar hadir sudah dibagikan ya di kolom chat. Bapak Ibu bisa untuk mengisi juga di sana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narator Pak Satria, Bu Yayat untuk pertemuan di siang hari ini. Dan refleksi dari saya saja mungkin yang mewakili itu bahwa luar biasa sekali apa yang disampaikan tadi, dan memang ternyata untuk membangun suatu ekosistem sekolah yang positif kita juga perlu kolaborasi, perlu konsisten seperti itu di sana. Kemudian juga dengan adanya ekosistem sekolah yang positif itu bisa membangun anak didik kita terbangun secara fisiknya, emosinya, seperti itu, menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Dan ternyata di pembelajaran berbasis fenomenal itu jika kita mau menerapkan itu sekaligus akhirnya mendukung untuk terciptanya ekosistem sekolah yang positif. Itu yang mungkin itu refleksi dari saya, dan sekaligus untuk mengakhiri di pertemuan siang hari ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali, dan jangan lupa masih ada satu kegiatan lagi di hari yang keempat nanti di Kamis depan, tentunya dengan narator yang berbeda. Selamat beristirahat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kegiatan masih ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Satria, Bu Yayat, luar biasa. Sami-sami Bu, sami-sami Bu Mana. Iya, Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan bahagia selalu semuanya. Jangan lupa peserta untuk mengisi daftar hadir ya. Sampai ketemu di Jogja ya. Terima kasih untuk semuanya. Itu Pak Yayat, itu yang pembelajaran itu berarti di PJOK sudah berjalan Pak ya, itu sudah lama berarti ya. Iya Bu, sampun. Dan apa namanya, kalau berarti itu dengan mungkin bisa terintegrasi dengan kegiatan kesiswaan gitu ya, tidak hanya di ini saja ya. Bisa Bu, bisa. Karena kok tadi lihat kebersihan itu bisa bersih seperti itu, dan dijadikan satu kayak di ekosistem sekolah itu kayaknya semakin kuat gitu ya kalau kita lihat kayak untuk apa tidak terciptanya spot-spot horor. Oke, Bapak Ibu nyun sewu, nggak apa-apa kalau yang akan live room kami persilahkan, monggo. Tapi kalau mau berdiskusi lagi nggih,
Monggo. Izin live ya, karena ada NBK. Iya, iya, nggih. Monggo, monggo ya. Oh iya, ini ada MCK ini. Bu Yayat, nanti saya izin untuk nge-share itu ya, nge-share materinya nggih. Izin live Bu. Eh, sama Pak Nah, Satria. Bu Ya, Mana, nanti saya kirim yang itu kan tadi PDF ya. Jadi iya PDF. video anak-anak nanti biar bisa diputar. Nanti saya Oh kirim iya, yang iya, kita ada komunitasnya Bu Pak, tadi saya tunggu itu enggak nanti bisa di apa dikirim ya. seperti itu. Nanti saya kirim yang biasa aja ya, yang bukan PDF-nya ya, supaya bisa diputar videonya. Iya, iya. Ya. Pak Satria juga nggak izin nanti Ya. mungkin dalam bentuk apa? Itu nggak apa-apa, link Canva itu nanti Link Canva itu boleh Bu. nggak apa-apa nggih. Oh iya, iya. Bisa dibagikan mungkin Oke, istirahat. siap. Nggih. Saya izin live grup dulu Iya, nggih. iya, nggih, monggo, monggo nggih. Betul Ya. Bu. Monggo. Terima kasih kesempatan. Sama-sama, terima kasih. Monggo Bu Yayat kalau akan pamit dulu. Iya, Nggak apa-apa. Ibu, Bu Mana, saya izin pamit ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.